Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tingkah laku prososial. Langsung sebelum materi, saya akan menjelaskan dalil yang sangat berkaitan dengan tolong menolong, yaitu Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat alayak, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Dan selanjutnya ada sedikit penjelasan tentang tingkah laku prososial, yang artinya suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan bahkan melibatkan suatu resiko bagi yang menolong. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Udini. Untuk Aulia Udini, dipersilakan. Jadi, menurut Sarwono ada 5 teori yang menjelaskan tentang perilaku prososial, yaitu yang pertama teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa prososial adalah demi survival, yakni untuk mempertahankan jenis dalam evolusi. Dalam prososial, kecenderungan untuk menolong orang lain mempunyai nilai kelangsungan hidup yang tinggi bagi individu yang lain. Nah, dalam teori evolusi ini melihat beberapa faktor, antara lain yang pertama perlindungan kerabat atau kin protection. Hal ini menunjukkan bahwa secara alamiah setiap orang memang cenderung membantu dan menolong orang lain yang ada pertalian darah dan orang-orang yang terdekat, seperti dalam sebuah pengamatan dalam berbagai bencana alam, musibah. Diketahui bahwa orang cenderung memberi pertolongan dalam urutan prioritas tertentu, yakni anak-anak lebih didahulukan daripada orang tua, keluarga lebih didahulukan daripada orang lain, kenalan lebih didahulukan daripada orang asing. Yang kedua, faktor timbal balik biologis atau biological reciprocity. Dalam teori ini, seseorang cenderung menolong karena ia mengantisipasi kelak orang yang ditolong akan menolongnya kembali sebagai balasan, dan bila ia tidak menolong, maka kelak ia pun tidak akan mendapat pertolongan. Selanjutnya itu teori belajar. Yang pertama, teori belajar sosial. Tingkah laku manusia dijelaskan sebagai hasil proses belajar terhadap lingkungan. Contohnya, sebagian besar perilaku sosial anak dipelajari sejak kecil dari orang tuanya. Lalu ada faktor pertukaran sosial. Terjadi interaksi sosial bergantung pada untung dan rugi yang diperoleh. Pandangan rasional ini tidak harus berwujud materi, dapat pula bersifat non-materi, seperti perhatian, pujian, penghargaan, dan sejenisnya. Menurut teori ini, perilaku prososial bersifat transaksional. Perhitungan untung rugi menjadi pertimbangan ketika seseorang akan mengeksekusi perilaku prososial. Jika peluang mendapatkan keuntungan dengan perilaku menolong orang lain terasa lebih besar bila dibandingkan dengan kerugiannya, maka individu akan cenderung membantu. Sebaliknya, jika yang diperkirakan akan terjadi, misalnya dengan tindakan membantu, justru akan menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan, maka akan menurunkan motivasi subjek untuk menolong. Baik, sekian dari saya. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aini. Terima kasih. Baik, selanjutnya teori ketiga yaitu teori empati. Dari teori empati ini, seseorang dapat merasakan apa yang dialami orang lain. Mengapa demikian? Karena manusia dilengkapi dengan kemampuan kognitif dan afektif. Dengan adanya kemampuan ini, manusia mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain, beserta alasannya. Dari teori ini menyatakan bahwa egoisme dan simpati keduanya memiliki fungsi dalam perilaku menolong. Dalam hubungannya dengan egoisme, perilaku menolong ini dapat mengurangi ketegangan di dalam diri sendiri. Sedangkan dari sisi simpati, menolong orang lain dapat mengurangi penderitaan atau kesusahan yang dialami orang yang ditolong tersebut. Nah, kombinasi dari egoisme dan simpati dapat berwujud menjadi empati, yaitu dapat ikut merasakan penderitaan dan kesusahan orang lain sebagai kesusahannya sendiri. Ada 3 hipotesis mengenai empati. Yang pertama itu hipotesis empati altruisme. Hipotesis ini menyatakan bahwa perhatian empatik yang dirasakan seseorang terhadap penderitaan orang lain akan menghasilkan motivasi untuk mengurangi penderitaan orang tersebut. Jadi, ketika kita melihat penderitaan orang lain, muncul nih rasa empati yang mendorong diri kita untuk menolong supaya mengurangi beban penderitaan orang yang kita tolong tersebut. Motivasi untuk menolong ini bisa menjadi sangat kuat sehingga bersedia terlibat dalam aktivitas yang mungkin kurang menyenangkan, berbahaya, bahkan dapat mengancam nyawa. Nah,
Selanjutnya, hipotesis yang kedua yaitu hipotesis mengurangi perasaan negatif. Orang melakukan perbuatan prososial untuk mengurangi perasaan negatif yang dialaminya ketika melihat penderitaan orang lain. Dan dengan menolong orang yang sedang kesusahan ini, diharapkan si penolong dapat mengatasi perasaan negatifnya tersebut. Nah, perasaan negatif ini tidak hanya karena akibat dari penderitaan orang lain, tetapi bisa juga karena faktor kondisi atau suasana hati yang sedang tidak baik. Tindakan menolong ini berarti berperan sebagai self-help untuk terlepas dari suasana hati yang kurang baik. Yang ketiga itu kesenangan empatik. Hipotesis kesenangan empatik. Seseorang akan menolong bila ia memperkirakan dapat ikut merasakan kebahagiaan orang yang akan ditolongnya. Atau dengan kata lain, ia dapat melihat bahwa orang yang ditolong tersebut merasa sangat bersyukur dan berterima kasih terhadap pertolongan yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognisi sosial. Kognisi sosial melibatkan sejumlah proses kognitif, yaitu persepsi, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Berfokus pada pemahaman yang mendasari suatu teori perkembangan usia 5-11 tahun prososial dengan alasan keuntungan atau hasil yang akan diperoleh. Usia prasekolah 3-4 tahun itu adalah prososial spontan. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang norma sosial. Norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.